Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan yang diampu oleh Ibu dosen Maftuha MPD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurlaila Kurniawati dari PGMI 6J. NIM 126205203 278. Video kali ini kita akan membahas tentang analisis SWOT di SDN 2 Karangwaru. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu analisis manajemen peserta didik. Yang kedua, analisis manajemen kurikulum. Yang ketiga, manajemen pembiayaan. Yang terakhir atau yang keempat, analisis manajemen sarana dan prasarana. Apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT itu terdiri dari strength atau kekuatan. Kekuatan ini dalam SWOT mengacu pada inisiatif internal yang berkinerja baik. Ini dapat dibandingkan dengan inisiatif lainnya atau keunggulan kompetitif eksternal. Lalu ada W itu weakness atau kelemahan. Kelemahan dalam SWOT mengacu pada inisiatif internal yang berkinerja buruk. Menganalisis kekuatan sebelum kelemahan untuk menciptakan dasar keberhasilan dan kegagalan merupakan ide yang baik. Mengidentifikasi kelemahan internal memberikan titik awal untuk meningkatkan proyek-proyek tersebut. Selanjutnya ada O itu adalah opportunity atau peluang. Peluang dalam SWOT adalah hasil dari kekuatan dan kelemahan yang ada bersama dengan inisiatif eksternal apapun yang akan menempatkan pada posisi kompetitif yang lebih kuat. Yang terakhir ada T atau threat, ancaman. Ancaman dalam SWOT mengacu pada area yang berpotensi menimbulkan masalah. Ancaman berbeda dari kelemahan karena ancaman bersifat eksternal dan umumnya di luar kendali. Ini dapat mencakup apa saja, mulai dari pandemi global hingga perubahan lanskap persaingan. Baik, kita akan membahas analisis manajemen peserta didik. Jadi hasilnya saya dari menganalisis manajemen peserta didik di SDN 2 Karangwaru yaitu menghasilkan yang pertama, peserta didik mempunyai kesadaran menaati tata tertib sekolah. Yang kedua, melaksanakan PPDB setiap tahunnya dengan online atau offline. Yang ketiga, pendidik memberikan contoh yang baik kepada peserta didik. Yang keempat, pendidik memiliki banyak motivasi untuk mengajar karena di sekolah ini pendidik itu dituntut untuk banyak berkreasi. Yang kedua ada weakness atau kelemahannya. Kelemahannya yaitu beberapa ekstrakurikuler tidak terlaksanakan karena kurangnya tenaga pendidik. Yang kedua, kurangnya pendidik di dalam mata pelajaran yang sama dengan ekstrakurikuler ini, seperti di dalam mata pelajaran olahraga terkadang guru itu bukan dari guru bidang olahraga, melainkan terkadang dari wali kelas atau guru lainnya. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Yang pertama itu alumni dari SDN ini banyak yang meneruskan ke perguruan tinggi. Yang kedua, banyaknya prestasi di dalam seni budaya karena di sekolah ini di setiap hari Sabtunya ada kegiatan seperti menari untuk kelas atas.
Yang ketiga, peserta didik bisa mendaftar dengan 2 jenis pendaftaran tersebut. Lalu yang terakhir ada threat atau ancaman. Yang pertama, wali murid biasanya tergiur dengan sekolah berbasis agama ketimbang dari sekolah SDN. Yang kedua, daya saing dalam akademik dan non-akademik masih kurang. Yang ketiga, masyarakat sekitar terkadang tidak mampu atau tidak mau daftar di sekolah tersebut. Yang kedua, hasil analisis manajemen kurikulum. Dalam SDN 2 Karangwaru ini, kurikulumnya sudah menggunakan kurikulum merdeka. Yang kedua, P5-nya sudah mulai untuk diproses atau untuk digunakan. Yang ketiga, menekankan pendidikan karakter, nasionalisme, dan toleransi. Karena SDN itu pasti banyak sekali ragaman budaya dan keagamaannya. Yang keempat, yaitu membuat pendidik lebih kreatif. Selanjutnya, kelemahannya yaitu yang pertama, banyak kesulitan antara guru dan siswa karena transisi perubahan kurikulum. Yang kedua, materi yang dipahami peserta didik terkadang terlalu luas. Yang peluang yaitu yang pertama, lebih mengembangkan bakat dan minat para siswa, karena di sini tuh banyaknya mengembangkan minatnya itu di dalam seni budaya, yaitu dalam kesenian atau tarian kesenian. Yang kedua, peserta didik akan lebih mandiri. Yang ketiga, peserta didik akan lebih kreatif. Lalu untuk ancamannya, yang pertama, persiapan kurang matang. Yang kedua, apabila pendidik kurang mempersiapkan, P5 akan menyebabkan tidak lancarnya kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, biaya yang akan dikeluarkan lebih banyak. Yang ketiga yaitu hasil analisis manajemen pembiayaan dalam di SDN 2 Karangwaru. Yang pertama yaitu ada sekolah membebaskan biaya tidak mampu dengan menggunakan dana BOS. Yang kedua, seragam atau perabotan sekolah digratiskan karena di dalam Kabupaten Tulungagung ini memiliki atau memberi tujuan yaitu menggratiskan seragam, tas, sepatu, dan perlengkapan sekolah lainnya. Yang ketiga, memiliki laporan dana dan dapat diakses. Yang keempat, memiliki daftar peserta didik dengan latar belakang ekonomi yang jelas. Lalu kelemahannya apa? Yaitu kekurangnya pembiayaan penunjangkan karena yaitu di SDN negeri itu kebanyakan dari dana BOS. Jadi untuk membuat atau memberi pembiayaan itu harus menggunakan proposal dan harus di ACC dari pusatnya. Lalu peluangnya yaitu yang pertama, lebih mengembangkan bakat dan minat para siswa karena itu sudah dari awal saya sudah jelaskan. Yang kedua, peserta didik akan lebih mandiri. Yang ketiga, peserta didik akan lebih kreatif. Yang ancamannya yaitu persiapan kurang matang, seperti ancaman pada kurikulum tadi ya. Biayanya pengeluarannya lebih banyak. Yang terakhir, hasil analisis SWOT manajemen sarana prasarana dalam di SDN 2 Karangwaru. Yang pertama, lokasinya itu strategis. Ini berada hampir di kota atau hampir di jantung kota ya. Lalu tempatnya itu di pinggir jalan
Yang kedua, kondisi sekolah yang kondusif. Yang ketiga, adanya hubungan timbal balik antara pendidik dengan wali murid. Lalu untuk kelemahannya, tidak ada lab bahasa, tidak ada lab komputer, tidak ada lapangannya yang cukup kecil. Yang terakhir, ruang perpustakaannya yang minim. Lalu untuk peluangnya, lingkungan yang mendukung dan nyaman. Yang kedua, terdapat tanaman di pinggir kelas, di pinggir lapangan yang minim tadi. Ya, terus yang ketiga, pendidik di sini itu berkualitas. Lalu untuk ancamannya, bersaing dengan sekolah yang berbasis Islam, karena di zaman sekarang banyak sekali sekolah swasta yang berbasis Islam dan hampir sama dengan SDN. Yang kedua, kurangnya perkembangan bakat peserta didik.